Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, adalah anugerah yang tak terhingga apabila saat ini kita masih boleh bersama bersekutu dengan Tuhan melalui renungan kita hari ini. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, sebagai seorang yang beragama, sorga adalah dambaan setiap orang. Karena sorga adalah gambaran hidup yang dipenuhi sukacita, damai sejahtera. Dalam kesaksian Alkitab, orang yang langsung masuk sorga adalah Henokh, Elia, dan Yesus sendiri. Kemudian semua orang percaya menaruh harapan akan masuk sorga. Bagaimana cara agar bisa masuk surga? Itulah yang dikatakan dalam firman Tuhan hari ini yang berkata, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Yohanes 14 ayat yang ketiga. Saudara-saudara yang kekasih, inilah pernyataan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada semua orang pada saat ini, di mana sejak awal sudah memberitakan apa yang akan dia alami, mulai dari penderitaan, penyalipan, kematian, kebangkitan, dan diakhiri dengan kenaikan. Semua itu adalah rangkaian yang tidak terpisahkan dari rencana Tuhan yang besar untuk semua orang percaya melalui Yesus. Pada zamannya murid-murid belum memahami ketika Yesus berkata bahwa dia akan pergi meninggalkan mereka. Tentu kabar ini membuat para murid merasa ditinggalkan. Padahal selama mereka bersama-sama dengan Yesus, ada kebanggaan tersendiri, ada kehidupan yang berbeda. Tetapi kalau nanti Yesus meninggalkan mereka, bagaimana ini nanti? Demikian pikiran mereka. Maka untuk membuat murid-murid tidak takut dan khawatir, Yesus memberi sebuah pernyataan yang belum pernah mereka dengar, yaitu pertama, Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Itu artinya Yesus tidak selamanya bersama-sama dengan mereka. Karena itu murid harus bersiap untuk ditinggalkan, dan pekerjaan yang sudah dimulai Yesus harus diteruskan oleh para murid. Kedua, kalau Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi mereka, itu artinya Yesus yang menyediakan dan memberi jaminan bahwa orang percaya akan masuk surga. Ketiga, Yesus akan datang kembali untuk membawa orang percaya masuk surga. Dengan demikian Yesus yang memandu, menghantar, memasukkan setiap orang masuk ke surga. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku," kata Yesus. Saudara-saudara, pernyataan Yesus ini merupakan sebuah jaminan bagi setiap orang bahwa rencana Allah yang terwujud dalam diri Yesus adalah sebuah rangkaian yang dimulai dari sejak awal, yaitu semua orang dipersiapkan untuk menjadi bagian dari keselamatan universal. Peristiwa naiknya Yesus ke surga menjadi titik awal bagi dunia bahwa kehidupan tidak berakhir di dunia, tetapi ada pengharapan akan adanya kehidupan surgawi, di mana Yesus telah membuka jalan dan mempersiapkan tempat bagi semua orang. Dengan naiknya Yesus ke surga, itu juga memberi pesan bahwa jalan ke surga terbuka. Hubungan persekutuan dengan Bapa menjadi jelas dan penuh sukacita. Namun itu juga menegaskan kepada semua orang percaya bahwa kita mempunyai tanggung jawab untuk mempersiapkan dunia untuk menjadi surga. Ketika tiba saatnya Yesus kembali ke dunia untuk menjemput dan membawa ke surga,
Dunia harus kita persiapkan. Orang-orang harus diingatkan bahwa tidak ada jalan lain selain dari Yesus sendiri. Saudara-saudara, firman ini begitu agung dan luar biasa karena Yesus sendiri yang bertindak, Yesus sendiri yang mempersiapkan, dan Yesus sendiri yang membawa kita. Agar di mana Yesus berada, kita juga berada di sana. Yesus menginginkan kita akan selalu bersama dengan Dia. Itu artinya kehidupan kita sekarang adalah persiapan akan kehidupan kekal dengan Tuhan. Karena itu saat kita sekarang adalah saat anugerah di mana Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Hiduplah sesuai dengan anugerah Allah yang besar, sebab upahmu besar. Amin.